Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya dengan saya Vina Albadria, Prodi Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E 2019-2150. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bersaring ilmu kembali. Nah, kali ini saya akan menganalisis 3 video dari channel YouTube Bapak Wadud dengan nama YouTube Wadud TV. Nah, video ini bertujuan untuk bukti ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen Bapak Abdul Wadud Nafis. Nah, video yang akan saya analisis judul yang pertama yaitu Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam, lalu judul yang kedua yaitu Konsep Ekonomi Islam, dan judul yang ketiga yaitu Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. Oke, langsung saja kita bahas analisis yang pertama yaitu berjudul Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Nah, penjelasan materinya ada macam-macam pengangguran, jenis pengangguran, dampak pengangguran, penyebab pengangguran, cara mengatasi pengangguran, serta pastinya membahas pengangguran dalam ekonomi Islam dan solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu pengangguran. Jadi pengangguran adalah suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam 4 minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Ada berbagai macam orang menganggur, ada yang malas, ada juga yang sudah berjuang mencari pekerjaan namun belum juga mendapatkannya. Nah, adapun penyebab umum pengangguran, terdapat ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja, adanya teknologi atau mesin yang semakin canggih sehingga tenaga manusia sangatlah sedikit yang dibutuhkan. Namun pengangguran dapat diatasi dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk memberikan lapangan kerja untuk masyarakat yang menganggur, namun harus ada kerjasama oleh masyarakat dalam hal ini. Masyarakat juga harus mengasah mencari skill yang dimiliki sehingga memudahkan untuk mendapat pekerjaan. Hal utama yang harus dilakukan sebenarnya datang dari diri sendiri. Nah, bagaimana berkeinginan dan bagaimana ingin mencobanya. Dalam Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Ada sebuah hadis yang mengatakan yaitu kemiskinan akan mendapatkan kepada kekufuran. Jadi Allah menegaskan bahwa segala apa yang ada di bumi telah ditundukkan untuk kita mencari penghidupan yang halal dan baik di dalamnya. Allah telah menundukkan lautan untuk bisa kita arungi, tanah untuk bisa kita tanami, dan hewan ternak untuk bisa kita ternakkan. Islam sangat menekankan penganutnya untuk memanfaatkan segala yang telah Allah sediakan, baik yang halal dan sebagai lahan pencarian penghidupan mereka. Islam mendorong umatnya menekuni aktivitas produksi dalam ekonomi dalam segala bentuk hal. Nah, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, serta industri dan perdagangan. Segala bentuk aktivitas produksi lainnya. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita menganggur. Selain memerintahkan untuk bekerja, Islam juga mengajarkan kita untuk bekerja dengan baik dan profesional. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaan yang dilakukan secara itqon. Lalu analisis yang kedua yaitu konsep ekonomi Islam. Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk mencapai falah atau kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Untuk mencapai falah tersebut, kita sebagai umat Islam harus melakukan perekonomian dengan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, keempat prinsip tersebut merupakan sumber hukum ekonomi Islam. Selain itu, sudah pasti kita harus terhindar dari yang namanya maghrib. Apa itu maghrib? Maghrib adalah maisir, goror, dan riba. Dalam keuangan perekonomian saat ini bukan hanya ada bank konvensional, namun sudah ada bank syariah yang sudah mulai berkembang juga di masyarakat dan membantu umat Islam mengelola keuangan secara syariah. Tetapi baru-baru ini bank syariah mengeluarkan cara pengelolaan uang yaitu dengan konsep produk investasi emas.
Nah, di mana seperti halnya terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan barang berupa emas saat berinvestasi. Apakah ia tidak bisa mengetahui barangnya atau hanya berupa surat atau kwitansi bahwa telah berinvestasi emas. Nah, di samping itu adanya unsur maisir atau spekulasi, yakni apakah pada saat kita akan menjual kembali terdapat selisih harga beli dan harga penjualan pada emas tersebut. Nah, kita tidak tahu. Lalu selanjutnya, terlepas dari konsep gharar dan maisir, masih ada sebab yang dapat menjadi penguat bahwa dengan melakukan investasi emas secara besar-besaran akan mengakibatkan tidak berjalannya roda perekonomian. Nah, jika hal ini dilakukan, maka pihak yang membutuhkan dana tidak bisa menjalankan aktivitasnya, seperti orang-orang yang melakukan usaha mikro kecil dan menengah yang terkendala dengan modal. Dengan tidak berjalannya roda perekonomian, maka pendapatan akan berkurang, mengakibatkan banyaknya masyarakat menjadi miskin karena sulit melakukan usaha. Sedangkan Islam telah memerintahkan bahwa wajib bagi orang kaya untuk membantu orang miskin, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagiannya. Selanjutnya yaitu analisis yang terakhir yang berjudul inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Nah, inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu atau bisa disebut dalam periode tertentu. Apabila dilihat dari penjelasan, materi inflasi pada umumnya disebabkan oleh permintaan akan barang dari masyarakat yang secara berlebihan. Kurangnya kehati-hatian masyarakat ini dalam menggunakan atau mengatur keuangannya mengakibatkan adanya inflasi. Solusi yang digunakan bisa berupa kebijakan moneter yang dapat mengatur penawaran uang yang cukup dan untuk jangka menengah dan jangka panjang sebagai upaya menjaga stabilitas uang. Nah, sekian penjelasan analisis materi dari Bapak Abdul Nafis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.